Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kerja sebagai artis tuh ternyata bukan hal yang gampang ya. Soalnya akan ada aja masanya dimana kalian tuh harus melakukan hal yang mungkin aja kalian tuh gak suka dan berujung bisa disesali di kemudian hari. Penasaran gak ada apa saja? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan mari langsung kita bahas yuk guys. Nomor 8, Maria Schneider. Namanya berakting, harusnya ada batasan di mana para artis tuh nggak merasa kejadian seperti di dunia nyata beneran ya. Tapi yang dialami sama Maria Schneider ini sayang itu guys, sial banget. Gara-gara dalam film Last Tango in Paris, diri tuh merasa bener-bener diperkaos sama temen aktornya sendiri. Jadi inti masalahnya, Maria Schneider ini pada saat itu berusia 19 tahun, sebenarnya tahu banget bahwa akan ada adegan seks dalam naskahnya. Namun, detail spesifik pengguna mentega sebagai pelumas dalam adegan tersebut adalah ide yang dicetuskan oleh sutradaranya di pagi hari teman-teman sebelum syuting dan tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Maria pun juga secara terbuka mengatakan dalam banyak sekali wawancara bahwa dia ini merasa sedikit diperkaos oleh mereka selama pembuatan adegan itu. Dia juga merasa sangat terhina teman-teman, dan air mata yang dia keluarkan dalam adegan itu adalah air mata beneran. Dan pengalaman traumatis ini berdampak parah tuh guys dalam sisa hidupnya ya. Dirinya bahkan harus terus berjuang melawan depresi, kecanduan obat-obatan, dan beberapa kali juga ketahuan mencoba bunuh diri. Nomor 7, Emma Watson dan Rupert Grint. Pasti tahu dong sama film-film Harry Potter. Nah, masalahnya Emma Watson dan juga Rupert Grint kabarnya sempat menyesal loh. Tapi bukan nyesal karena memerankan karakter itu ya. Melainkan teman-teman, ada adegan di mana Emma dan juga Rupert ini harus ciuman tuh, yang menyesuaikan sama adegan seperti yang ada di bukunya. Alasannya pun juga bukan karena teknis, tapi karena hubungan personal mereka saja. Emma, Rupert, dan juga Daniel Radcliffe ini soalnya tumbuh bersama sejak kecil kan, dan mereka tuh menganggap kalau satu sama lainnya itu guys seperti saudara kandung. Jadi disuruh ciuman di depan kamera kayak begini ya rasanya canggung banget kan. Ya untungnya sih selesai dalam satu kali take doang ya. Nomor 6, Emilia Clarke. Saat pertama kali syuting Game of Thrones pada usia 23 tahun, Emilia Clarke ini faktanya baru aja lulus dari sekolah drama dan belum punya banyak pengalaman ya teman-teman. Nah, makanya tuh guys, dia mengakunya saat itu merasa ada tekanan besar untuk melakukan adegan telanjang agar tidak mengecewakan para produser. Emilia juga soalnya abis itu sering mengaku tuh di beberapa wawancara bahwa dia ini akan pergi ke kamar mandi, menangis, lalu kembali lagi ke lokasi syuting untuk melakukan adegan ini guys. Ya, ternyata jadi artis tuh nggak semuanya enak-enak ya. Nomor 5, Ayla Fisher. Di tahun 2013 lalu orang-orang dibuat terpana tuh guys sama film Now You See Me yang ngasih kisah berbeda tentang sulap ya. Cuma ternyata ada adegan yang sangat mengerikan tuh teman-teman dan juga traumatis banget di mana dialami oleh Ayla Fisher ini nih. You had the stunts that you do. Did you have a near-death experience? I did. I had a near-death experience. I was in a tank of water. My character is submerged in a tank and piranhas are dropped upon her head. And whilst in there, we shot it over 3.5 days. Even though I had a quick release magnetic, thing on my handcuffs, the chain that went between my ankles and my wrists was not able to be broken, and it got stuck underneath the slat. And I was trapped, and yeah, I was very scared. And I was banging and saying, set me free, but everyone just thought I was doing fabulous acting. Nah, jadi rencananya dia akan berpura-pura panik tuh di adegan ini sebelum akhirnya berhasil meloloskan diri. Namun masalahnya dia tuh benar-benar tenggelam dan juga ngestak di bawah air selama hampir 3 menit guys. Ironisnya saat dia tuh mulai benar-benar panik dan juga mukul-mukul kaca tangkinya tuh guys untuk minta pertolongan, para kru dan juga pemain lain ya mengira kalau dia ini sedang berakting tuh dengan sangat hebat. Namun beruntungnya ada seorang stuntman yang sadar tuh teman-teman kalau ada yang gak beres saat itu, dan hal ini jelas membantunya berhasil melepaskan diri. Nomor 4, Kate Winslet. Setelah lebih dari 20 tahun, film Titanic sudah dianggap legenda sama banyak orang ya. Dan harusnya hal ini juga ngebuat artisnya itu Kate Winslet seneng banget kan? Ya otomatis dia juga makin terkenal kan soalnya.
Nah, masalahnya tapi teman-teman, ternyata ada adegan tuh di mana wanita ini kabarnya sangat-sangat menyesal setelah proses syuting film tersebut. Alasannya gara-gara Kate tuh sempat melakukan adegan telanjang untuk digambar sama Jack di dalam filmnya itu. Soalnya guys, gambar ini tuh sering banget di print sama para fansnya untuk dibawa ke depan mukanya tuh demi dapat tanda tangannya. Jelas dia marah lah. Lagian siapa yang nyaman kan kalau diminta tanda tangan langsung nih pakai foto yang model seperti ini. Nomor 3, Lorenzo Izzo. Lorenzo Izzo yang main film The Green Inferno juga pernah punya momen malapetaka untuk dirinya tuh guys. Iya, soalnya film ini tuh hampir aja jadi film terakhirnya loh. Tahu nggak alasannya apa? Karena dia hampir aja tenggelam waktu mereka semua lagi syuting di sungai. Berbagai cara sudah dilakukan seperti berteriak sekuat tenaga, berpegangan pada batu, sampai ujung-ujungnya tuh guys keseret arus juga. Untungnya sih Lorenzo ini berhasil diselamatkan sama pemeran pengganti yang sadar bahwa perilaku tersebut bukanlah sebuah acting sama sekali ya. Dan menurut para kru juga, sebenarnya sang artis sudah diberi kata aman tuh untuk kode minta bantuan. Namun karena suara arusnya kenceng banget, akhirnya tidak ada satu kru pun yang mendengarnya tuh teman-teman. Nomor 2, Dylan O'Brien. Tahu sama film The Maze Runner kan? Nah, ternyata guys, Dylan O'Brien sebagai aktornya saat itu juga pernah punya satu pengalaman syuting yang sangat traumatis dan nyaris fatal banget nih ujungnya teman-teman. Jadi saat melakukan adegan ini, terjadi kesalahan teknis yang begitu parah guys. Dylan ternyata ditarik dari kendaraan tempat dia berpijak dan kemudian tertabrak oleh kendaraan lain. Kecelakaan ini sangat serius ya. Dia bahkan menderita patah tulang wajah termasuk rongga mata, geger otak, dan juga trauma otak juga teman-teman. Karena cederanya begitu parah, proses produksi film pun kabarnya harus dihentikan selama berbulan-bulan. Dan bagi Dylan O'Brien sendiri, dia harus menjalani operasi rekonstruksi wajah dan proses pemulihan yang sangat panjang tuh guys, dimana tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Ya, dirinya sih mengaku masih sering mengalami kecemasan dan juga serangan panik yang sangat parah tuh guys setelah kecelakaan itu. Serta bahkan nih sempat ragu apakah dia bisa kembali berakting atau tidak. Nomor 1, Sharon Stone. Gak ada yang lebih menyakitkan daripada dibohongin sama sutradara sendiri ya guys. Hal ini dirasakan langsung tuh soalnya sama Sharon Stone waktu syuting film Basic Instinct beberapa tahun lalu. Sutradaranya itu Paul Verhoeven meminta wanita ini untuk melepas pakaian dalam putihnya itu dengan alasan teknis. Ya karena warnanya tuh mantulin cahaya ke kamera katanya guys. Nah si Verhoeven juga yakin tuh bahwa gak akan ada bagian intim yang terlihat di kamera tersebut. Dia bahkan berkata seperti ini teman-teman. Kita nggak melihat apa-apa kok. Dan meyakinkan bahwa area tersebut akan tertutup bayangan. Sharon pun akhirnya percaya tuh dan mengikuti arahan tersebut. Nah, tapi dia akhirnya baru mengetahui dan juga sadar bahwa bagian intimnya terekspos dengan sangat jelas saat dia menonton hasil akhir film tersebut di sebuah ruang pemutaran yang penuh dengan agen dan juga pengacara. Dan karena merasa sangat shock, dipermalukan dan juga dikhianati, setelah pemutaran film perdananya selesai tuh guys, wanita ini langsung menghampiri Paul Verhoeven dan menamparnya dengan begitu keras. Gila kan? Gua kira kejadian-kejadian kayak begini tuh cuma rumor belaka doang guys. Kacau sih ya sutradara model kayak begini guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.